Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur di ibadah Jumat Agung. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita beribadah meskipun di rumah masing-masing. Tapi percayalah, tidak mengurangi rasa kagum kita akan kasih Tuhan yang Dia curahkan bagi kita di kayu salib. Dia sudah memberikan dirinya, memberikan seluruh hidupnya untuk menebus dosa kita, untuk menggantikan seluruh pelanggaran kita, menjadikan kita hidup yang baru. Puji Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini dengan satu pujian, karena salibmu ku hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama dengan keluarga kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sanggup untuk melakukan
layak kami puji, Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih untuk perkenanan-Mu bagi kami semua. Berkati keluarga kami yang akan memuji Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami percaya Tuhan, kuasa pujian ada di antara kami semua. Dan Engkau sudah berikan kami kuasa untuk mengalahkan segala hal yang datang dalam hidup kami. Karena salib Yesus sudah melakukannya bagi kami. Kami siap memuji Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom. Kita akan memuji Tuhan. Kita bersyukur karena Yesus sudah mati di kayu salib dan memberikan kuasanya bagi kita untuk kita mengalahkan segala godaan, untuk kita mampu mengalahkan segala kuasa kegelapan sekalipun yang datang dari hidup kita. Oleh dari Yesus kita mempunyai kuasa kemenangan yang dikerjakan oleh Dia. Kita nyanyikan pujian ini. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Haleluya. Bersukacita bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semua memuji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia. Amin. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Amin. Ku berdiri dengan haleluya, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. 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 Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Raja di atas segala raja. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian karena terlalu besar kasih Allah bagi kita semua. Dia sudah memberikan dirinya, memberikan semuanya bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau mau memberikan seluruh hidupmu untuk kami. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat
kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Oh, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan lagi sekali lagi lagu ini dengan penuh kesungguhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Terima kasih. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Semuanya katakan. Terlalu besar, amin, kasih-Mu Bapa. Haleluya. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terima kasih Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau tidak memperhitungkan betapa besar kesalahan kami. Engkau tidak pernah memperhitungkan betapa banyak pelanggaran kami. Dosa yang sudah kami lakukan melawan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Peristiwa besar yang terjadi bagi kami, di mana Engkau memberikan diri-Mu di kayu salib mati untuk menggantikan kami. Meskipun kami berada di rumah masing-masing, tapi kami percaya kuasa salib itu nyata bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar bagi kami. Kami akan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus berbicara melalui hamba-Mu. Persiapkan hati kami, sekeluarga kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Dan firman itu akan menjadi rema dalam hidup kami. Dan kami akan semakin mengasihi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus urapan-Mu terjadi bagi hamba-Mu. Urapan-Mu terjadi bagi kami semua. Haleluya, amin. Haleluya, shalom. Salam kasih karunia bagi jemaat Immanuel yang luar biasa yang dikasihi Tuhan. Saya terus berdoa dan saya terus membangun pengharapan kiranya jemaat GPD Immanuel selalu diberkati Tuhan.
dikondisikan sehat baik, limpah dengan kemurahan Allah. Lebih-lebih hari-hari ini jemaat juga mengalami satu keadaan yang tidak seperti biasa. Mesti banyak ada di rumah dan tidak sering ada di luar. Oleh karena kita tahu bahaya penularan COVID-19 sewaktu-waktu bisa mengarah kepada saudara dan saya. Karena itu tetap Jemaat GPD Immanuel menahan diri, hidup di dalam kewaspadaan dan kebijaksanaan. Ya, sering lebih banyak di rumah, di luar, kalau tidak terlalu amat sangat penting, jangan keluar. Bapak Ibu Saudara yang masih bekerja, beraktivitas di luar, kiranya bisa menjaga diri dengan baik. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, oleh para pihak yang sangat paham terhadap antisipasi penularan virus corona ini. Saudara, hari ini kita merayakan kematian Kristus di kayu salib. Hari ini adalah Jumat Agung. Saya akan memberikan judul khotbah saya yaitu solidaritas Kristus. Solidaritas adalah istilah sosial yang di sana ada pengertian kesetiakawanan. Di dalam kesetiakawanan itu ada kepedulian, ada rasa simpati dan empati. Dan itulah yang sebenarnya dilakukan dan diajarkan oleh Yesus ketika Yesus pernah ada di dalam dunia. Ketika menjalani masa hidup penjelmaannya, inkarnasinya. Dia tinggal bersama dengan kita. Yohanes 1:14 mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Saudara, ketika dia tinggal dengan kita, ketika dia tinggal bersama dengan manusia, dia berinteraksi, dia bersolider ya, dengan kita, dengan manusia. Nah, saudara, kita melihat pelayanan Yesus di dalam dunia. Dia sering melayani, dia sering peduli, dia sering memberikan perhatian kepada orang-orang yang menderita. Kepada mereka ia selalu siap membuka tangannya. Ia selalu siap menyediakan waktunya. Ia selalu siap menyediakan hati dan hidupnya untuk melayani mereka yang menderita. Terhadap yang sakit, saudara, ia datang, ia melayani, ia menyembuhkan mereka. Terhadap yang miskin, ia juga datang, melayani dan memberikan makanan kepada mereka. Terhadap yang tersisih, terbuang, ia juga datang melayani, menyapa mereka, membesarkan hati dan jiwa mereka, merangkul mereka, memanusiakan mereka. Sementara oleh lingkungan masyarakat pada waktu itu,
orang ini dikucilkan, disisihkan. Terhadap orang-orang yang berdosa, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan aturan dan norma masyarakat pada waktu itu, dia juga datang dan memberikan pemulihan, pengajaran dan pengampunan kepada mereka. Bahkan saudara, dia sendiri juga mengalami yang namanya derita. Dia sendiri juga mengalami yang namanya sengsara. Dia dicaci maki. Dia juga mengalami tuduhan-tuduhan jahat dari petinggi-petinggi, para elit, tokoh-tokoh agama di masyarakat Yahudi pada waktu itu. Dia difitnahkan sesuatu yang jahat. Apa yang dia lakukan nyata-nyata baik, nyata-nyata benar, nyata-nyata menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi oleh ahli-ahli Taurat, oleh golongan Farisi, dia dituduhkan sesuatu yang jahat. Dan dia diperlakukan dengan cara-cara yang sangat tidak baik. Saudara, dirinya sendiri juga derita dan sengsara. Pada puncaknya saudara, ketika dia harus datang kepada kayu salib. Saya akan membacakan di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh pilur-pilurnya kamu telah sembuh. Saudara, Alkitab melalui surat 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, ia telah menanggung atau memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi saudara, inilah penderitaan yang dialami oleh Yesus. Dia turut berpartisipasi dalam penderitaan manusia. Dia turut mengalami yang namanya kelemahan-kelemahan manusia. Dia turut mengalami yang namanya pergumulan-pergumulan, kesusahan-kesusahan, kesengsaraan-kesengsaraan yang dialami oleh manusia. Bahkan dirinya sendiri menderita. Sampai pada puncaknya dia menderita di kayu salib. Dan lebih daripada dia disalib, dia juga sedang memikul, menanggung dosa umat manusia. Itulah penderitaan yang amat besar dialami oleh pribadi Yesus. Saudara, kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Kita adalah orang-orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita adalah orang-orang yang kemudian mengalami karya Kristus yang luar biasa. Kita adalah orang-orang yang mengalami sentuhan dan jamahan Kristus yang amat dahsyat itu. Kita adalah orang-orang yang mengalami didikan dan ajaran Kristus. Kita adalah orang-orang yang mengalami pengaruh dan kuasa Kristus. Karenanya saudara, karenanya kita tidak hanya bersyukur di atas berkat penebusan dalam bentuk berkat keselamatan secara rohani.
Kita tidak hanya bersyukur di atas karya Kristus yang berupa jaminan hidup yang kekal. Kalau kita bersyukur di atas hal-hal yang seperti itu baik, itu tidak salah saudara. Tetapi kita masih hidup di dalam dunia ini. Kita masih berjumpa, kita masih bertemu, kita masih berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Kita masih bisa melihat ada sesama kita, ada saudara kita yang hidupnya juga mengalami derita dan sengsara. Karena saudara, kalau kita memang orang-orang yang mengalami karya Kristus, sentuhan dan jamahan Kristus, didikan dan ajaran Kristus, kuasa dan pengaruh dari Kristus atas kita, maka kita juga harus mengalami hidup, yaitu hidup yang meneladani hidupnya Kristus. Salah satu yang kita teladani, salah satu yang kita mau hidupi dari hidupnya Kristus adalah solidaritas terhadap orang lain. Kepedulian terhadap orang lain. Sebagaimana Kristus, dia memberikan teladan peduli kepada orang lain, khususnya mereka yang menderita. Demikian juga saudara, kita harus mengambil keteladanan itu untuk kemudian kita izinkan keteladanan itu menghidupkan gairah, menghidupkan semangat kita, menghidupkan dorongan kita. Untuk kemudian kita melakukan apa yang menjadi teladan Kristus bagi kita. Yaitu apa? Antara lain, yaitu hidup bersolidaritas terhadap sesama. Itulah hidup yang meneladani hidupnya Kristus. Itulah hidup yang menghidupi hidupnya Kristus, yaitu bersolidaritas terhadap sesama kita, terhadap orang lain. Saudara, kalau kita melihat hari-hari ini, kita dicemaskan, kita ditakutkan, kita dibuat khawatir oleh karena situasi COVID-19 ini. Dan kita melihat saudara, berita-berita secara resmi dari pemerintah, sekian yang terkena, kemudian sekian yang sembuh. Tetapi ada juga sekian dalam jumlah yang cukup memprihatinkan juga yang meninggal dunia. Saudara, bukankah ini sesuatu yang cukup memprihatinkan bagi kita? Kalau saudara sampai hari ini, puji Tuhan, saudara diluputkan, saudara dihindarkan, saudara dijauhkan dari penularan virus itu. Puji Tuhan, kita bersyukur atas itu. Kita bergembira atas itu. Kita mengucap terima kasih atas itu. Tidak salah saudara. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, jangan sampai kepenuhan ucapan syukur itu, kepenuhan rasa terima kasih kita kepada Tuhan, kemudian membuat kita lupa bahwa kita juga harus bersolidaritas. Kita harus memiliki jiwa rasa peduli terhadap mereka yang kurang beruntung. Saudara, apa yang kemudian kita bisa lakukan terhadap mereka? Oh, terhadap mereka yang ODP, yang PDP, kita minimal kita bisa berdoa. Dan doa kita harus sungguh-sungguh serius agar mereka disembuhkan, tidak sampai kepada positif.
terhadap mereka yang positif. Kita juga berdoa, ya kita doakan mereka tanpa memandang suku apa, agama apa. Kita doakan mereka, kiranya Tuhan berkasih karunia, memakai dokter, perawat, tenaga medis, menjadi alatnya menyembuhkan mereka. Kepada mereka yang tidak tertolong, meninggal dunia, kita harus turut bersedih. Kita harus turut berduka. Kita harus bersimpati. Kemudian kita berdoa kepada Tuhan supaya keluarganya, orang-orang yang dicintai, yang ditinggalkan itu diberi kekuatan. Suaminya diberi kekuatan, istrinya diberi kekuatan, anak-anaknya diberi kekuatan. Dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, kita juga masih melihat ada saudara-saudara kita yang oleh karena situasi begini, usaha kerja mereka tidak menghasilkan rezeki yang sesuai harapannya. Sehingga secara ekonomi, secara keuangan, ya, banyak teman kawan saudara yang tidak seperti sebelum kejadian ini. Mereka juga sedang dalam kesulitan. Apa yang kemudian kita bisa lakukan? Lakukanlah apa yang memang menurut ukuran saudara, saudara bisa lakukan. Kalau saudara ada berkat, kunjungi mereka. Berikan berkat, mungkin bungkusan beras, mungkin 1 kilo 2 kilo telur dengan minyaknya. Mungkin bisa dalam berkat-berkat yang lain, ya, saudara bisa membagikan. Apa yang saudara bisa bagikan? Kalau saudara punya kelebihan masker misalnya, saudara bisa bagikan masker itu. Kalau saudara punya sesuatu apalah untuk bisa membantu mereka, lakukan. Saudara, itu namanya pelayanan solidaritas, pelayanan kepedulian terhadap sesama. Nah, bagi kita saudara orang percaya, kalau kemudian kita melakukan seperti itu, kita sedang ya dalam rangka hidup meneladani kehidupan Kristus. Karena kehidupan Kristus ketika ada di bumi, terbukti di dalam Alkitab, dia melakukan pelayanan ini. Dia bersolidaritas, dia solider, dia peduli, dia berkasih kepedulian, kasih perhatian terhadap orang-orang di sekitarnya, khususnya mereka yang menderita. Karena itu saudara, mari jemaat GBD Immanuel, kita bersyukur diluputkan dari bahaya virus ini. Puji Tuhan, kita dihindarkan dan kita tidak mengalami sakit. Puji Tuhan, tidak salah kita bersyukur atas perkara-perkara itu. Tetapi jangan lupa saudara, jangan kemudian kita menikmati kegembiraan itu dengan sendiri. Jangan kita menikmati berkat kesehatan dan kondisi yang baik itu dengan sendiri. Tetapi berikanlah juga perhatian, berikanlah juga rasa, berikanlah juga perbuatan solidaritas kepada orang lain, kepada sesama.
semampu saudara melakukannya. Tentu dengan kesukarelaan saudara, dengan keikhlasan saudara. Itu artinya saudara sedang hidup di dalam solidaritas Kristus. Hidup di dalam menghidupi teladan Kristus di dalam diri saudara. Jadi berbagi berkat, berbagi rasa, berbagi simpati dan empati kepada mereka yang membutuhkan. Itu perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, saya berdoa agar makna ini, kebenaran ini menjadi pengalaman saudara. Tidak usah memaksakan diri untuk melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang sederhana saja. Kalau saudara melihat ada tetangga sepertinya untuk makan saja susah dan pada saudara ada, lakukan segera tindakan untuk membantu mereka. Kalau saudara melihat ada teman mungkin kekurangan masker di keluarganya, maskernya dipakai secara berganti-ganti karena untuk mendapatkannya saja mungkin tidak tahu bagaimana caranya, atau kalau membeli juga barangkali tidak punya uang. Saudara berikan bantuan masker jika saudara punya. Kalau saudara punya pencuci tangan, hand sanitizer, kalau itu berlebih di keluarga saudara, bagikan kepada tetangga, bagikan kepada teman yang membutuhkan. Kita sedang hidup untuk mengikuti jejak Kristus. Kita sedang hidup untuk meneladani hidupnya Kristus, yaitu hidup yang berbagi kasih, hidup yang tidak egois, hidup yang tidak pelit, hidup yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi hidup berbagi berkat, hidup berbagi perhatian, hidup berbagi kemurahan. Itulah solidaritas Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Saya percaya Jumat Agung ini akan memberikan makna yang luar biasa dalam hidup jemaat GPD Immanuel. Tidak sekedar kita mengenang, merayakan terharu Yesus mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Tidak cukup seperti itu saudara. Mari segera kita menambahkannya dengan kita hidup berbagi rasa, berbagi perhatian, berbagi berkat kemurahan kepada orang lain yang sedang menderita. Sekali lagi tidak perlu dalam jumlah yang besar, tidak perlu memaksakan diri untuk berbuat yang sangat-sangat wow, sangat-sangat spektakuler, tetapi cukup apa yang ada pada saudara. Itu Tuhan sudah bisa mengerti dan melihat, dan Tuhan sangat bangga terhadap umatnya, anak-anak, terhadap saudara yang turut ambil bagian dalam pelayanan, memperhatikan sesama yang sedang menderita dan sedang perlu bantuan. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Kiranya Allah Roh Kudus
menolong kita, menolong saudara untuk bisa menangkap makna Jumat Agung ini, yaitu hidup meneladani hidupnya Kristus. Apakah itu? Yaitu peduli, ya, berbagi perhatian, berbagi rasa, berbagi kasih, solidaritas keumatan, solidaritas kemanusiaan yang pernah dilakukan oleh Kristus ketika dia hidup di dunia ini. Tuhan memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman, renungan untuk menemukan makna Jumat Agung ini. Kami bersyukur, berterima kasih, tidak hanya sekedar di atas berkat dosa kami diampuni, hidup kekal kami dijamin. Itu dasar ucapan syukur yang baik, yang bagus. Tetapi kami masih hidup di dalam dunia. Kami masih banyak melihat, banyak bertemu, banyak berinteraksi dengan orang lain. Dan seringkali kami melihat banyak orang-orang menderita dan perlu mendapatkan dukungan dan bantuan. Karenanya Tuhan, kami tidak mau tinggal diam. Kami ingin meneladani hidupnya Kristus, bersolidaritas, berbagi kasih, berbagi rasa, berbagi kemurahan, berbagi berkat, menolong, membantu, meringankan, dan seterusnya. Kiranya itu ada pada kami. Tidak perlu dalam skala yang besar, tidak perlu dalam jumlah yang besar, tidak perlu dalam angka-angka yang besar, jika itu di luar kemampuan kami. Apa yang ada pada kami, cukuplah itu kami mau berbuat. Roh Kudus tolong kami, untuk kami kuat dan bisa menjadi orang yang baik, penuh kasih, penuh perhatian, mudah membantu kepada orang-orang di sekitar kami. Ini doa kami. Tuhan memberkati kami. Tuhan berkasih karunia atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, saudara. Tiba saatnya kita masuk kepada sakramen perjamuan kudus. Guna kita mengenang, mengingat, menghormati, serta menyatakan keimanan kita kepada karya Kristus di kayu salib untuk menebus setiap kita orang berdosa. Sebelum kita melaksanakan perjamuan kudus ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami sudah menerima, mendengarkan firman Tuhan, mengajarkan kami untuk kami juga hidup meneladani hidupnya Kristus, bersolidaritas, berbagi kasih, berbagi berkat, menyatakan perhatian, kemurahan kepada sesama kami, kepada orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan. Kiranya kami dimampukan untuk melakukan hal itu. Tiba saatnya kami akan menikmati berkat perjamuan kudus ini. Kami ikut dalam tubuh dan darah Yesus. Kami minta, kami memohon kemurahan Allah dinyatakan. Setiap kami, ampuni dosa kami, ampuni salah kami, layakkan ya Allah, untuk kami menerima dan mengalami berkat perjamuan kudus ini. Dan urapi Tuhan kelangsungan sakramen perjamuan kudus ini, supaya berkat dan kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan kami terima, kami alami, dan menjadikan kami semakin cinta dan semakin mengasihi dan semakin memiliki semangat gairah mengikut dan melayani Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima berkat perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara, kita angkat roti ini dengan iman, kita pandang ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Dengar firman Tuhan. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman, dengan percaya, mari kita makan tubuh Tuhan Yesus ini. Haleluya, puji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Dan mari kita mengangkat cawan ini, adalah darah Yesus. Haleluya, darah yang ditumpahkan, darah yang dicurahkan di atas kayu salib. Menjadi darah yang membebaskan, darah yang menebus setiap kita yang berdosa. Menebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Darah ini mulia, darah ini mahal. Darah ini berkuasa membebaskan kita dari dosa. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengar Alkitab, dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dengan iman, dengan percaya, mari kita meminumnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kristus. Kami sudah menikmati berkat perjamuan kudus. Kami bersekutu di dalam tubuh dan darah-Mu. Kami mengimani Engkau yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Kami juga meneladani hidup-Mu yang begitu luar biasa untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan, berkati, mampukan mereka untuk setia, mampukan mereka untuk taat, mampukan mereka untuk semakin luar biasa mengikut Yesus, mengiring Yesus, melayani Yesus sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, bersyukur kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti kelangsungan ibadah secara sosmed, secara online di tempatnya masing-masing. Tuhan yang melihat akan disenangkan dengan kesungguhan serta ketulusan saudara mengikuti ibadah ini. Mari kita berdoa syafaat dan kemudian kita menutup serangkaian ibadah Jumat Agung dari awal sampai dengan selesainya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau sudah memimpin dan menyertai kelangsungan ibadah Jumat Agung dari awal sampai dengan selesai. Di dalamnya Tuhan menyatakan berkat-berkat-Nya. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berikan perhatian-Mu, kemurahan-Mu kepada pemerintah kami, kepada aparat-aparat yang terkait hari-hari ini sedang direpotkan, sedang dalam upaya usaha yang sungguh serius untuk mengatasi persoalan wabah penularan virus corona. Tuhan, kami berdoa supaya dimampukan segera
bisa semakin menurun kasus-kasus warga masyarakat yang terkena virus ini. Bahkan semakin tidak ada sama sekali. Kami ingin Indonesia bersih dari virus corona yang sangat membahayakan ini. Kami percaya Tuhan akan menolong dan memberkati Indonesia tercinta ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk segenap jemaat GBD Immanuel Kesian Bantul. Tuhan juga berkarya di dalam hidup mereka. Mereka diberkati, dikondisikan baik, sehat. Tuhan memberkati usaha pekerjaannya, kiranya bisa mendapatkan haleluya rezeki untuk keperluan kebutuhan hidup hari-hari mereka. Tuhan tolong, Tuhan berkarya, Tuhan sangat-sangat memberikan berkat dukungan, berkat pembelaan, berkat kasih karunia dan mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa manakala ada jemaat yang sakit, mari Tuhan Engkau lawat mereka. Engkau sembuhkan mereka dari sakitnya. Kami berdoa untuk anak putri yang sakit, Tuhan sembuhkan dari sakitnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang menghadapi kesulitan, pergumulan, perjuangan Tuhan, mari Engkau juga menolong mereka. Memampukan untuk mereka kuat, untuk mereka tidak mudah menyerah, mereka terus bisa kuat dan segala perjuangan, pergumulan, serta persoalannya akan mendapatkan berkat jalan keluar dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah Jumat Agung ini. Engkau terus bersama dengan jemaat. Engkau terus ada di dalam hidupnya jemaat dimanapun mereka berada. Kasih karunia Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, penghiburan kekuatan yang dikerjakan Allah Roh Kudus selalu berkarya, menyertai, memberkati kami semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.